Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan produk proses next. Di kelompok 6 kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Sherly Patricia, Larasati Kaisar Rafi, Raza Kaharis, dan saya Ratanel Budi Wijaya. Selanjutnya. Kami menganalisis 2 produk. Yang pertama ada Eiger dan yang kedua ada Silver Queen. Next. Langsung masuk ke produk yang pertama. Kami menganalisis produk Eiger. Eiger diluncurkan pertama kali pada tahun 1989 sebagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan bagi gaya hidup para pengguna alam terbang. Eiger sendiri masih dengan Eiger yang berketinggian 3.970 mdpl menjadi gunung tersulit di daki ketiga di dunia yang terletak di Bernese Alps, Swiss. Saat ini Eiger menyediakan 3 kategori produk utama, yaitu mountaineering yang berorientasi pada kegiatan pendakian gunung. Selanjutnya ada riding yang berfokus pada penjelajahan sepeda motor, serta Authentic 1989 yang diinspirasi dari gaya klasik para pecinta kegiatan petualangan alam terbuka yang diwujudkan dalam desain yang kasual dan stylish. Hingga saat ini Eiger telah memiliki jaringan distribusi di seluruh Indonesia dan akan terus memperluas jangkauannya hingga mancanegara. Nah, jadi produk Eiger ini salah satu produk yang cukup terkenal di Indonesia karena banyak digunakan oleh para pendaki gunung di Indonesia dan kayak traveler gitu di Indonesia. Next. Nah, Eiger itu melakukan berbagai macam promosi. Yang paling utama adalah Eiger itu berusaha dekat dengan konsumen. Eiger ini merupakan produk yang memenuhi berbagai kebutuhan, perlengkapan, dan peralatan para penggiat alam terbuka. Eiger itu menjalin hubungan baik gitu dengan komunitas aktivitas outdoor seperti kayak Mapala, Wanadri, dan komunitas penggiat alam lainnya. Hal ini tuh merupakan salah satu strategi promosi yang dilakukan Eiger, yakni dekat dengan konsumen. Petinggi Eiger itu dulu pernah mengatakan bahwa suatu merek akan kuat apabila dekat dengan konsumen. Kedekatan dengan konsumen itu yang secara tidak langsung akan menjadi salah satu senjata yang membuat Eiger tetap eksis hingga saat ini. Selain itu, penggunaan brand ambassador yang tepat juga dapat menambah nilai konsumen pada produk Eiger. Nah, jadi itu Eiger itu sering kayak melakukan gathering, terus kayak melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai komunitas alam gitu. Selanjutnya kayak Eiger itu berusaha menarik minat konsumen dengan cara menarik brand ambassador seperti kayak public figure yang sering juga melakukan kegiatan alam. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri dapat dilihat dari psikografis, demografis, perilaku, dan juga geografis. Dari psikografis, hal ini berhubungan dengan aspek psikologi pelanggan Eiger. Eiger melihat bahwa para pelanggan tersebut membeli produk-produknya berdasarkan dari hobi dan juga gaya hidup. Contoh dari hobi di sini yaitu seperti hobi naik gunung, mendaki, kemudian hobi berkendara dengan motor. Dan dari gaya hidup sendiri dapat kita lihat dari para pelanggan yang sangat memiliki kecintaan terhadap Eiger sehingga apapun yang produk-produk yang Eiger keluarkan itu pelanggan akan membelinya. Kemudian dari segi demografis, Eiger memetakan produknya berdasarkan jenis kelamin dan juga usia. Contohnya yaitu Eiger Womens yang dibuat khusus untuk perempuan. Dari segi desain, kemudian dari warna juga identik dengan perempuan seperti warna pink,
kemudian warna ungu, dan lain-lain. Serta produk yang dibuat khusus untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Hal ini dapat kita lihat juga dari berbagai jenis ukuran yang ada. Kemudian selanjutnya adalah perilaku. Pemetaan loyalitas pelanggan juga dapat dilihat berdasarkan ketertarikan, kenyamanan, dan manfaat dari produk Eiger. Berdasarkan ketertarikan ini dapat dilihat bahwa produk Eiger memang memiliki desain yang cenderung menarik dan tidak membosankan. Kemudian kenyamanan, yaitu produk-produk Eiger sendiri digunakan oleh para pelanggan karena pelanggan tersebut sangat merasa nyaman, seperti kaos, kemudian jaket, dan celana, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari produk-produk Eiger. Hal ini bisa kita lihat dari para pelanggan yang memanfaatkan produk Eiger seperti pisau, kemudian senter, dan juga topi, dan lain-lain. Kemudian geografis. Eiger membagi segmentasi geografisnya di pegunungan. Hal ini juga kita lihat dari produk-produknya yang memang mayoritasnya itu untuk para pendaki. Contohnya seperti carrier atau tas yang memang dikhususkan untuk mendaki. Kemudian perkotaan atau jalan raya. Di jalan raya ini dapat kita lihat bahwa Eiger itu mengeluarkan produk yang bernama Eiger Reading. Produk-produk dari Eiger Reading ini itu seperti kaos khusus untuk riding, dan juga sarung tangan, sepatu, sandal, helm, tas, dan lain-lain. Kemudian peluang pasar dari Eiger. Peluang pasar dari Eiger di sini cukup luas ya, karena Eiger adalah brand lokal yang memproduksi berbagai produk outdoor berkualitas, meskipun harganya memang sedikit pricey. Sehingga peluang dari produk tersebut adalah pekerja lapangan, kemudian para pendaki, pengendara motor, dan orang-orang yang memang mengutamakan kenyamanan produk dan keawetan juga kualitas dari produk-produk Eiger tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kita masuk ke pelayanan konsumen. Kedekatan Eiger dengan konsumennya memberikan dampak positif. Salah satu contohnya adalah Eiger menjadi tahu produk-produk apa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini tuh membuat konsumen tuh puas dengan produk-produk Eiger gitu, dan menggunakan produk-produk Eiger. Selain itu, perhatian Eiger kepada konsumen seperti memberikan bantuan materi, produk, atau mengirimkan tim ahli yang ada di IS atau Eiger Adventure Service Team kepada komunitas juga menjadi poin plus Eiger. Ya, jadi itu kedekatan Eiger itu selain menjadi salah satu langkah promosi, secara tidak langsung tuh hal itu juga memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen. Nah, jadi Eiger tuh menjadi tahu dulu kayak produk apa yang harus dia produksi dan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dibuat Eiger untuk memenuhi kebutuhan para penggiat alamnya. Oke, selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan gitu ya terkait dengan produk Eiger dan juga beberapa analisis terkait peluang pasar, kemudian deskripsi produk dan sebagainya. Jadi langsung saja ini untuk produk yang kedua kita akan ada mempresentasikan produk Silver Queen, yang mana mungkin teman-teman juga udah tahu banget nih Silver Queen itu apa, kemudian juga popularitas Silver Queen di antara kita seperti apa begitu ya. Jadi untuk Silver Queen itu sendiri merupakan nih ya untuk penjelasannya di slide sebelahnya. Jadi merupakan salah satu merek coklat terkenal di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1950 oleh perusahaan yang beroperasi di bawah naungan PT Petra Food yang bekerjasama dengan Procter dan Gamble di dunia yang juga mengelola Ceres dan Delphi. Jadi untuk dari produk deskripsi produk ini sendiri,
mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi gitu ya dengan produk yang cukup banyak digandrungi oleh remaja, karena yang seperti kita ketahui mereka ini juga menyasar beberapa sasaran di remaja gitu ya, di remaja menuju dewasa, bahkan anak-anak pun juga sekarang juga sudah banyak yang mengkonsumsi atau juga menjadikan Silver Queen sebagai makanan apa ya, kayak makanan cemilan seperti itu ya. Jadi untuk secara produk dan secara popularitas produk, Silver Queen ini sudah memiliki banyak keunggulan dan pasti sudah banyak dikenal oleh orang-orang, dan bisa dibilang juga bahwa Silver Queen ini merupakan brand atau mungkin brand yang juga cukup terkenal di ininya apa, di jenisnya, maksud aku. Jadi kayak di coklat ini, produk Silver Queen ini juga sudah cukup menjadi pioner, sehingga banyak orang-orang yang berminat dan juga sudah percaya terhadap produk ini seperti itu. Dan produk merek Silver Queen juga memang berfokus pada jenis coklat ya, coklat padat gitu, yang seperti kita ketahui ada coklat kacang, kemudian ada coklat almond dan sebagainya begitu, yang memiliki lebih dari 20 varian dengan berbagai inovasi. Bahkan sejauh ini gitu ya, yang dikeluarkan itu bukan hanya coklat yang coklat almond ataupun coklat kacang, tapi juga banyak juga seperti coklat matcha, kemudian coklat putih ataupun yang raspberry dan sebagainya seperti itu. Melanjutkan dari teman saya tadi, Silver Queen juga mempunyai promosi 3 yang kami analisis, yaitu advertising, event, dan sales promotion. Advertising atau iklan Silver Queen itu biasanya mengadakan periklanan seperti brand activation, in-store product display, dan in-store standing banner. Hal tersebut membantu membangun dan mempertahankan identitas Silver Queen yang ada. Yang kedua, event atau acara. Silver Queen mengadakan acara event secara langsung, seperti contohnya tuh Talk Show Kidzania, yang dilakukan secara interaktif, yang memiliki maksud untuk meningkatkan konsumsi anak-anak atas coklat. Atau sales promotion. Silver Queen melakukan sales promotion seperti Bike to Santai untuk mendorong keinginan konsumen melakukan pembelian dalam jangka pendek. Peluang pasar. Dari analisis yang kita ambil, Silver Queen itu mengambil peluang pasarnya itu dari golongan kaum muda. Terlihat dari iklan-iklan yang menonjolkan kehidupan remaja yang terkesan fun, happy, dan sharing together. Segmen pasar yang dibidik secara utama adalah keremajaan. Hal ini dapat dilihat secara spesifik. Silver Queen menempatkan remaja umur 15-24 tahun sebagai pasar utama, karena mereka merupakan golongan yang bersifat sangat ingin merasakan coklat dibandingkan dari golongan-golongan umur yang lainnya. Segmentasi pasar, yaitu Silver Queen memiliki slogan yang bertulisan "Santai belum lengkap tanpa Silver Queen". Artinya Silver Queen ini diharapkan menjadi teman bagi konsumen yang ingin bersantai atau menikmati suatu hal di sela kesibukan. Melalui slogan ini dapat disimpulkan bahwa segmentasi Silver Queen berfokus pada remaja sampai dewasa. Pelayanan konsumen atau customer service yang dilakukan oleh Silver Queen itu beragam. Contohnya bisa lewat sosial media, seperti di atas ini ada Instagram di mana mereka melakukan pelayanan promo, kuis, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi, serta mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Seperti bahwa ini Facebook juga mereka mengingati Selamat Hari Hak Konsumen. Nah, mereka itu sangat interaktif dalam sosial media mereka.